Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film Transformers animasi yang berjudul Transformers War for Cybertron Season 1. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang awal mula peperangan di planet Cybertron antara Autobots dan Decepticon. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Bumblebee dan Wheeljack yang sedang mencari Energon. Pada saat itu, Bumblebee bukanlah anggota dari Autobots maupun Decepticon. Dia disewa oleh Autobots untuk mencari Energon. Bumblebee lalu mengajak Wheeljack ke suatu tempat dan menemukan Space Bridge, yaitu suatu alat transportasi yang dapat membuat para Transformers berpindah dari satu planet ke planet lain. Tiba-tiba, mereka dikepung oleh para Decepticon yang dipimpin oleh Starscream dan Jetfire. Ketika Starscream akan membunuh mereka, tiba-tiba Jetfire memotong lengan Starscream. Jetfire tidak ingin mereka dibunuh. Starscream yang marah lalu berdebat dengan Jetfire. Saat ada kesempatan, Bumblebee dan Wheeljack berusaha kabur. Namun sayangnya, mereka dihadang oleh pemimpin Decepticon, yaitu Megatron. Megatron meminta mereka untuk bergabung dengannya. Namun, Wheeljack dengan tegas menolaknya. Begitu pula dengan Bumblebee yang gak mau bergabung dengan siapapun. Mengetahui itu, Megatron menyuruh para Decepticon untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, Optimus Prime datang menyelamatkan mereka. Mengetahui ada pemimpin Autobots, Megatron lalu mengajaknya bergabung untuk mengakhiri perang di Cybertron. Namun, Optimus menolaknya. Meskipun mereka sama-sama memperjuangkan hal yang sama, yaitu menyelamatkan planet Cybertron, tetapi Optimus dan Megatron memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian, Megatron dan Optimus pun bertarung. Ketika Optimus tak berdaya dan akan dibunuh oleh Megatron, tiba-tiba dia diselamatkan oleh salah satu Decepticon, yaitu Ellie Tawan. Optimus, Wheeljack, dan Bumblebee lalu segera kabur dan dikejar oleh para Decepticon. Namun untungnya, mereka berhasil lolos. Mereka lalu masuk ke dalam pesawat Ark yang terbengkalai. Di dalamnya, terlihat banyak robot yang sekarat dan tak berdaya. Inilah alasan mengapa mereka mencari Energon. Di sana, Red Alert membantu mengecek kondisi Bumblebee. Dia berkata kalau dulunya dia adalah robot dokter. Namun sejak terjadi peperangan, kini dia juga harus menggunakan senjata dan menjadi tentara bersama yang lainnya. Sementara Optimus menemui Ultra Magnus, sang komandan militer Autobots. Ultra Magnus menyarankan Optimus untuk bergabung dengan Megatron demi keselamatan mereka dan planet Cybertron. Namun Optimus ogah dan menolaknya, yang membuat Ultra Magnus menjadi kesal. Kemudian Optimus keluar dan menemui Bumblebee. Optimus meminta Bumblebee untuk menjadi anggota Autobots karena dia sangat membutuhkannya. Karena Bumblebee tetap menolaknya, Optimus pun membiarkannya untuk pergi. Di sisi lain, Megatron berpidato kepada para Decepticon bahwa sejak Optimus menolak tawarannya, kini tak ada lagi kata damai dengan para Autobots. Ketika Megatron sedang rapat bersama para Decepticon, tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu. Ternyata dia adalah Ultra Magnus yang datang untuk menyerahkan dirinya. Magnus berkata kalau dia sudah muak dengan perang yang tak ada habisnya. Dia meminta Megatron untuk berdamai dengan Optimus demi kedamaian di planet Cybertron. Namun ternyata, usaha dan bujukan Magnus menemui jalan buntu. Megatron malah menangkap dan memasukkannya ke dalam sel. Mengetahui kabar bahwa Ultra Magnus menyerahkan dirinya kepada Megatron, para Autobots pun menjadi panik. Mereka takut jika Magnus memberitahu markas mereka kepada Megatron. Optimus berusaha menenangkan mereka. Dia yakin kalau Magnus tak akan mengkhianatinya. Optimus selalu memerintahkan Ellie Tawan untuk memimpin operasi militer menggantikan Ultra Magnus sementara. Di sisi lain, Shockwave meyakinkan Megatron untuk mendapatkan kubus Allspark. Dia berkata bahwa benda itu bisa membantu Megatron untuk mengakhiri perang.
Jika Megatron berhasil mendapatkannya, dia akan mengubah kekuatan Allspark untuk memformat ulang para Autobots dan menjadikan mereka para Decepticon yang setia. Mengetahui hal itu, Ultra Magnus diam-diam memberitahu Optimus dengan menggunakan alat komunikasinya. Optimus yang mengetahui pesan dari Ultra Magnus, dia pun bertekad untuk menemukan Allspark terlebih dahulu sebelum keduluan Megatron. Namun, sebagian Autobots tidak setuju. Mereka takut kalau ini adalah sebuah jebakan. Optimus yang sangat percaya kepada Magnus, dia pun tetap pada keputusan dan rencananya. Kembali ke para Decepticon, Soundwave memberitahu Megatron bahwa dia menemukan transmisi pesan suara yang dikirim oleh Ultra Magnus. Mengetahui itu, Megatron pun memiliki ide. Sementara itu, Optimus mendapat pesan lagi dari Magnus yang menunjukkan letak keberadaan Allspark. Namun ternyata itu adalah suara dari Soundwave yang berencana menjebak Optimus dan para Autobots. Singkat cerita, Optimus dan yang lain telah tiba di Iacon, di mana para Decepticon sedang bersiap menyergap. Skytread, check. Spinster, check. Barricade, check. Impactor, check. Tak lama kemudian, Kok dan Chromia menemukan sesuatu yang ternyata adalah Energon. Tiba-tiba, para Decepticon keluar dari persembunyian dan menyerang mereka. Mengetahui ini adalah jebakan, Optimus dan yang lain lalu segera datang membantu. Karena kondisi yang tidak menguntungkan, para Autobots pun memutuskan untuk mundur. Tanpa sepengetahuan Autobots maupun Decepticon, Bumblebee diam-diam berhasil mencuri Energon tadi. Megatron yang sangat marah lalu menghampiri Ultra Magnus dan menanyakan markas para Autobots. Karena Magnus tak mau memberitahunya, Megatron menyuruh Shockwave untuk menjalankan rencananya. Di sisi lain, terlihat Ratchet yang menemukan Decepticon bernama Impactor yang tertimpa reruntuhan. Kembali ke Optimus, dia berencana untuk terus mencari Allspark dan membawanya pergi dari Cybertron. Tempat lain, Starscream terlihat sedang ngerumpi bersama para Decepticon. Dia nggak setuju dengan rencana Megatron yang ingin memformat ulang para Autobots dan menjadikan mereka para Decepticon. Mengetahui Megatron datang, Starscream lalu segera pergi dan pura-pura mau berpatroli. Di markas Autobots, Wheeljack memberitahu Optimus bahwa dia pernah menemukan Space Bridge yang bisa digunakan untuk membawa Allspark pergi dari Cybertron. Namun, karena Space Bridge rusak, mereka membutuhkan bantuan seseorang untuk memperbaikinya, yaitu Ratchet. Kemudian, Optimus dan para Autobots pergi ke salah satu sektor dan menyerang para Decepticon di sana. Setelah berhasil mengalahkan para Decepticon, Optimus dan para Autobots selalu pergi menemui Ratchet untuk meminta bantuannya. Namun Ratchet menolaknya karena sekarang dia hanya ingin memperbaiki robot yang terluka akibat peperangan, termasuk Impactor yang merupakan musuh mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Optimus, akhirnya Ratchet pun mau membantunya. Mengetahui itu, Impactor pun akan ikut untuk memastikan keselamatan Ratchet yang telah menolongnya. Autobots, let's move. Di sisi lain, Ultra Magnus sedang disiksa untuk memberitahu lokasi para Autobots. Namun, Magnus tetap nggak mau mengaku. Dia bahkan berhasil merebut senjata Decepticon dan mengarahkannya ke Megatron. Dengan santuy, Megatron menyuruhnya untuk menembaknya. Magnus yang nggak berani melakukannya, lalu dihajar oleh Jetfire dan dia pun tertangkap lagi. Magnus kembali disiksa oleh Shockwave. Magnus yang gak tahan lagi akhirnya mau memberitahu keberadaan Autobots. Kembali ke Optimus dan kawan-kawan. Di tengah jalan, Elita menyuruh Impactor untuk melepaskan alat komunikasinya. Namun sayangnya, hal itu diketahui oleh dua Decepticon yang sedang berpatroli.
Di sisi lain, terlihat Jetfire yang sedang berdebat dengan Skywarp. Jetfire nggak setuju kalau para Autobots dibantai habis. Dia ingin agar para Autobots diberi pilihan untuk menyerah. Mengetahui Jetfire telah berubah pikiran dan menjadi pengkhianat, Skywarp lalu segera pergi untuk melaporkannya kepada Megatron. Kembali ke Ultra Magnus, dia membawa Megatron dan para Decepticon ke gerbang Tannhauser untuk menunjukkan lokasi Autobots berada. Namun ternyata Megatron ditipu oleh Magnus. Megatron yang sangat marah lalu membunuh Magnus dengan senjatanya. Tak lama kemudian, Jetfire datang ke tempat itu. Dari tubuh Magnus yang tewas, keluar banyak cahaya yang membuat Megatron keheranan. Megatron lalu menyuruh Laserbeak untuk mencari tahu kemana cahaya itu pergi. Ternyata, cahaya tersebut masuk ke dalam tubuh Bumblebee yang lagi jalan sendirian. Sementara itu, Starscream datang dan memberitahu Megatron bahwa Jetfire telah berkhianat. Mengetahui itu, Megatron pun sangat marah dan menyuruh para Decepticon untuk membunuhnya. Namun, Jetfire berhasil kabur dan dikejar oleh Starscream dan para Decepticon. Dalam pengejaran itu, Starscream berhasil menembak Jetfire hingga jatuh. Kembali ke Bumblebee yang tersadar dari pingsannya. Dia bingung dengan apa yang terjadi karena tiba-tiba berkata tentang Alpha Trion. Sementara itu, Optimus memerintahkan Mirage untuk memimpin Ratchet dan yang lainnya menuju ke Space Bridge. Sementara Elitawan diperintahkan untuk menyiapkan pesawat Ark. Kemudian, Optimus pergi menemui Guardian yang merupakan robot raksasa penjaga kedamaian Cybertron. Optimus memberitahu para Guardian mengenai kematian Ultra Magnus dan juga rencana jahat Megatron. Namun sayangnya, para Guardian berkata bahwa mereka tidak mau ikut campur masalah tersebut. Optimus yang kesal lalu berkata kalau dia tetap akan melindungi Cybertron meskipun tanpa bantuan para Guardian. Di sisi lain, terlihat Ratchet dan yang lainnya sedang memperbaiki Space Bridge. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh para Decepticon. Untungnya, Chromia berhasil melumpuhkan mereka. Sementara itu, Starscream melapor kepada Megatron bahwa dia telah berhasil membunuh Jetfire. Mendengar itu, Megatron pun memujinya dan menjadikannya pemimpin para The Seeker. Thank you, Lord Megatron. Di markas Autobots, Optimus kedatangan Bumblebee yang menanyakan mengenai Alpha Trion. Optimus berkata, protokol Alpha Trion telah memilih Bumblebee dan mewariskan ribuan cycle sejarah dan pengetahuan Autobots kepadanya. Dalam pikiran bawah sadarnya, Bumblebee bertemu dengan Alpha Trion yang berkata bahwa protokol tersebut dirancang untuk melindungi para Autobot saat terjadi krisis besar. Alpha Trion menjelaskan bahwa dia telah mewariskan Matrix of Leadership kepada Optimus dan protokol Alpha Trion kepada Ultra Magnus. Kini, setelah kematian Ultra Magnus, protokol tersebut diwariskan kepada Bumblebee. Alpha Trion meminta Bumblebee untuk berjuang bersama Optimus hingga semuanya menjadi satu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang penyusup. Ternyata, itu adalah Jetfire yang terjatuh di dekat markas Autobots. Jetfire berkata bahwa kedatangannya adalah untuk bergabung dengan para Autobots. Jetfire menjelaskan alasannya bahwa dia tidak setuju dengan sikap Megatron yang ingin memusnahkan seluruh populasi di Cybertron. Di markas Decepticon, Soundwave memberitahu Megatron bahwa kematian Magnus menciptakan protokol yang berisi sebuah kode rahasia. Mengetahui itu, Shockwave berkata bahwa dia memiliki sebuah virus yang bisa diprogram untuk memusnahkan kode rahasia Autobots. Mereka akan memanfaatkan tubuh Ultra Magnus untuk menyebarkan virus tersebut. Sementara itu, dengan menggunakan pengetahuan yang didapatkan Bumblebee, mereka berhasil menemukan lokasi Allspark yang berada di Lautan Karat. Namun, untuk bisa melewati Lautan Karat, mereka membutuhkan bantuan Jetfire. Kemudian, Bumblebee berencana mencuri energon dari Sound Blaster untuk bisa menghidupkan pesawat Ark. Di sisi lain, Ratchet hampir berhasil mengaktifkan kembali Space Bridge. Agar tidak diketahui para Decepticon, Mirage berusaha mengcover tempat itu.
Namun sayangnya, Mirage yang gak kuat menahannya akhirnya membuat mereka ketahuan oleh para Decepticon. Sementara itu, Megatron juga telah berhasil menyebarkan virus dengan menggunakan tubuh Ultra Magnus. Virus tersebut menyebabkan seluruh pos Autobots mengalami kegagalan sistem. Reports of what? Total system failures. Hal itu membuat markas Autobots akhirnya diketahui oleh Megatron. Di tempat lain, Jetfire memandu Optimus dan para Autobots untuk melewati lautan karat yang sangat berbahaya. Perahu yang tersedot pusaran angin untungnya berhasil diselamatkan oleh Jetfire. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Allspark. Di sisi lain, dengan ditemani RC dan Coq, Bumblebee menemui Sound Blaster. Ketika mereka dibawa ke gudang Energon, RC dan Coq berusaha melumpuhkan penjaga. Namun sayangnya, aksi mereka ketahuan oleh Sound Blaster dan Laserbeak. Untungnya, mereka berhasil kabur dari tempat itu, meskipun Bumblebee tiba-tiba pingsan entah kenapa. Di tempat lain, Optimus dan yang lainnya akhirnya berhasil sampai di lokasi Allspark berada. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh banyak robot mayat hidup yang tiba-tiba muncul di sana. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha melawan para robot tersebut. Sementara Optimus yang melihat Allspark, dia pun segera bergegas mengambilnya. Hingga akhirnya, Optimus berhasil mendapatkannya dan membuat semua robot zombie menghilang. Karena lumpuhnya sistem komunikasi, Ratchet dan yang lainnya terpaksa bertahan dari serangan para Decepticon. Sementara itu, RC dan Bumblebee sudah kembali ke markas dan berhasil membawa Energon. Kemudian, Elita menyuruh Wheeljack untuk segera menghidupkan pesawat ARC, karena di luar, para Decepticon yang sudah mengetahui markas Autobots terus melancarkan serangan. Mengetahui markas dalam bahaya, Optimus mengirim Prowl dan Jetfire untuk membantu. Sementara dia akan menuju ke Space Bridge. Kembali ke Bumblebee yang sudah tersadar. Namun, protokol di tubuhnya menghilang akibat virus buatan Shockwave. Tak lama kemudian, Jetfire tiba di sana dan bertarung melawan Starscream. Sementara itu, Laserbeak melapor kepada Megatron bahwa Optimus sudah berhasil mendapatkan Allspark dan sedang menuju ke Space Bridge. Di tengah jalan, Optimus tiba-tiba dihadang oleh Megatron. Untungnya, Optimus berhasil diselamatkan oleh Jetfire. Sementara itu, Wheeljack akhirnya berhasil menghidupkan pesawat ARC dan menyerang para Decepticon di sana. Setelah itu, pesawat ARC lepas landas dan terbang menuju ke Space Bridge. Elita lalu mengajak beberapa Autobots untuk membantu Optimus. Sementara Wheeljack akan menyembunyikan pesawat ARC hingga Space Bridge aktif. Ketika Optimus hampir sampai, dia menyuruh Ratchet untuk segera mengaktifkan Space Bridge. Di sana, Impactor mengorbankan dirinya demi melindungi Ratchet. Optimus yang hampir sampai di atas tiba-tiba diserang oleh Megatron yang membuat Allspark berhasil direbut olehnya. Untungnya Bumblebee datang dan berhasil menyelamatkan Optimus. Setelah itu, Optimus mengambil Allspark dan melemparnya ke dalam Space Bridge. Megatron yang sangat marah lalu memerintahkan para Decepticon untuk membunuh semua Autobots. Lalu tiba-tiba Omega Supreme muncul dan menyerang para Decepticon. Sang Guardian tidak ingin melihat Cybertron dihancurkan oleh Megatron. Melihat ada kesempatan, Optimus menyuruh para Autobots untuk segera masuk ke dalam pesawat ARC. Namun, Elita memutuskan tetap tinggal untuk menyelamatkan para Autobots yang tersisa. Kemudian, pesawat ARC yang membawa Optimus dan para Autobots masuk ke dalam Space Bridge dan berpindah ke planet lain.
Setelah pesawat Ark pergi, terlihat beberapa Autobots yang masih tersisa. Bersama-sama, mereka akan berusaha menghentikan Megatron demi kedamaian Cybertron.